TNA dan NXT ribut lagi. Matt Cardona serang Josh Briggs bikin Miles Bourne menang. Lainnya Reed ungkap dialah yang bantu Jacy Jayne di No Mercy. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 1 Oktober 2025. NXT hari ini langsung dibuka sama sang juara baru, Ricky Sainz. Dia ngingetin semua orang kalau dia berhasil ngalahin Obafemi. Dan sekarang dia lagi hidupin mimpi yang dulu dia bawa waktu pertama kali masuk ke NXT beberapa bulan lalu. Tapi belum lama dia ngomong, NXT Women's Champion Jacy Jayne nongol. Dia bilang ancaman dari TNA yang coba nguasain NXT itu lebih penting daripada pamerin diri jadi champion. Terus muncullah GM Eva. Eva langsung ngumumin kalau Ricky sama Jacy jadi kapten tim resmi NXT buat hadapin showdown lawan TNA. Tiba-tiba muncullah Santino Marella. Dia nongol sebagai Director of Authority TNA. Santino ngenalin Mike Santana sebagai kapten tim cowok TNA dan ngumumin kalau juara Knockouts TNA yang baru, Kelani Jordan, bakal mimpin tim cewek mereka. Santino bilang ini udah bukan invasi, tapi showdown. Oke, jadi sekarang nama Invasion resmi dibuang dan diganti jadi Showdown. Menurutku ini langkah yang tepat sih, karena ada protes dari Israel soal nama Invasion yang agak sensitif kalau dikaitin sama momen tanggal 7 Oktober tahun kemarin. Jadi ganti nama itu lebih aman. Pilihan Santino Marella buat jadiin Kelani Jordan sebagai kapten tim cewek lumayan bikin kaget, tapi TNA emang lagi tipis stok rosternya buat match model Survivor Series kayak gini. Intinya, minggu ini dipakai buat bangun hype menuju showdown di episode minggu depan. Backstage, Javon Evans lagi asik nongkrong bareng Leon Slater, sang juara X Division TNA, ngomongin match Bound for Glory-nya mereka. Tapi tiba-tiba The Cooling masuk ngasih ancaman. Sementara di sisi lain, Lyra Valkyria ngasih boneka ke Tatum Paxley. Paxley kelihatan seneng banget, tapi Easy Dame cuma geleng-geleng kepala ngeliatnya. Lanjut ke pertandingan antara Lash Legend lawan Jada Parker. Dua-duanya tampil total. Jada kelihatan tahan banting banget, tapi Lash hampir ngunci kemenangan dengan kekuatan dan pump kick sadisnya. Pas udah kayak tinggal tunggu waktu, Jada berhasil balikin keadaan, nahan semua serangan dan ngehantam Lash pakai hypnotic hip attack untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid, lumayan seru. Endingnya kerasa mereka baru mau mulai panas, tapi aku oke banget ngeliat Jada Parker yang menang. Dia emang butuh kemenangan clean kayak gini. Tapi kalahnya Lash Legend agak disayangkan, jadi mereka harus ketemu lagi nih. Ricky Sainz kelihatan mulai ngerakit tim NXT-nya. Trick Williams juga nimbrung. Ricky ngedraft Javon Evans sama Miles Bourne, sementara Trick ngedorong buat masukin Josh Briggs. Tapi masalahnya Javon sama Briggs masih ada tensi. Jadinya Ricky bikin keputusan, Josh Briggs bakal lawan Miles Bourne hari ini, yang menang akan resmi masuk tim. Terus NXT North American Champion Ethan Page nongol sombong banget. Dia pamer habis ngalahin Tavian Heights, terus lempar ancaman ke bintang AAA, Dr. Wagner Jr. Tiba-tiba Mustafa Ali muncul. Ali drop promo pedas. Dia cerita kalau dulu sebenarnya udah dapat title shot di NXT, tapi keburu dirilis sebelum kesampaian. Sekarang dia balik buat balas dendam. Ethan malah ngetawain, bilang itu cuma sob story. Tapi Ali nggak mundur, dia langsung tantang. Minggu depan di NXT TNA Showdown, dia bakal ambil North American title-nya Ethan. Mereka berdua pun langsung ribut dan Ali berhasil ngusir Ethan Page keluar ring. Ini promo yang bagus dari dua-duanya. Mustafa Ali nyelipin fakta kalau dia dulu gagal dapet title shot gara-gara dipecat tuh pinter banget. Bikin fans gampang ngedukung dia. Walau di TNA dia itu heel, lawan Ethan Page jelas bikin dia kelihatan kayak babyface. Di locker room cewek, suasananya penuh politik. Ada Ryan Sinclair, Kendall Gray, Jada Parker, Fallon Henley, Sol Ruka, Lola Vice, semua lagi nyari cara buat masuk tim. Jacy coba tetap pegang kendali, jadi dia bikin match antara Lola Vice lawan Fallon Henley buat nentuin siapa yang layak dapat spot.
The Hardy Boys, juara tag team TNA ini ngedrop promo ngomongin soal ngejar NXT Tag Title. Mereka bilang udah ngelakuin semua hal besar di dunia wrestling tapi belum pernah jadi NXT Tag Team Champion. Dan mereka sekarang incar gelar itu. Lanjut ke pertandingan buat nentuin spot di tim NXT, Josh Briggs lawan Myles Borne. Awal-awal Myles kelihatan lincah banget tapi Briggs pakai size sama powernya buat balikin momentum. Pas kayak udah tinggal nunggu hitungan 3, tiba-tiba Matt Cardona nongol. Dia ngehentikan Briggs pas mau pakai rantai. Distraksi itu bikin celah buat Myles ngehajar dengan Born Again Neckbreaker untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan host fight yang enak ditonton, keduanya tampil oke, tapi intervensi dari Matt Cardona agak random sih karena dia ngegangguin heel kayak Josh Briggs, tapi mungkin bakal ada follow up ke depannya. Backstage, Jordynne Grace ngasih nasihat ke Kelani Jordan soal jadi Knockouts Champion. Tapi kelihatan jelas kalau ada ketegangan soal loyalitas. Tiba-tiba, siapa lagi kalau bukan Joe Hendry? Muncul tiba-tiba, dia ngingetin kalau posisi Jordynne sama Kelani di perang ini nggak sepenuhnya aman. Terus ditambah masuk Mike Santana, yang mampir buat ngecek kondisinya Kelani. Jelas banget politik di kubu TNA ini agak ribet. Lanjut ke pertandingan buat spot di tim NXT-nya Jacy Jayne antara Fallon Henley lawan Lola Vice. Henley nyerang duluan, sempat ngehajar dengan neckbreaker yang keren. Tapi Lola nggak gampang nyerah. Tendangannya clean semua dan satu spinning backfist langsung bikin Henley KO. Pertandingan yang gampang. Lola Vice menang cepat setelah kalah lawan Jacy Jayne di NXT No Mercy, bikin Lola masih relevan di skena gelar NXT. Jadi wajar dia dimasukin ke tim. Match ini juga nggak perlu lama-lama, jadi eksekusinya pas. Dark State ngirim pesan keras, bilang kalau nostalgia Ranya Hardy Boys bakal tamat minggu depan. Kelihatan jelas Dark State lagi dibangun sebagai masa depan yang berbahaya, sementara The Hardys masih berjuang buktiin kalau mereka ini belum usang. Backstage, Lainey Reed lagi sok akrab sama Jacy Jayne dan Fallon Henley, terus tiba-tiba bilang kalau dialah yang ngebantu Jacy di No Mercy. Dan langsung bilang juga kalau Jasmine Nick sebenarnya nggak pernah cocok gabung di Fatal Influence. Lanjut ke pertandingan tag team antara The Cooling lawan Javon Evans dan Leon Slater. Match ini awalnya standar aja, tapi endingnya gila. Javon pamer atletis, lompat sana sini, terus Leon juga ngeluarin move yang gokil. Swanton 450 splash kombinasi edan yang bikin mereka menang. Awalnya emang kayak pertandingan biasa, tapi finishnya bikin penonton meledak. Leon Slater emang salah satu bintang muda paling exciting sekarang. Masih butuh jam terbang sih, tapi jelas dia punya potensi buat main di panggung yang lebih gede. Waktunya main event. Di luar gedung, roster NXT dan TNA ribut di parkiran. Teriak-teriakan, dorong-dorongan. Kekacauan itu kebawa ke ring. Ricky Sainz resmi umumin kalau tim NXT-nya itu terdiri dari Ricky Sainz, Trick Williams, Javon Evans, dan Myles Borne. Sementara untuk tim TNA itu ada Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose, dan Leon Slater. Buat tim cewek NXT ada Jacy Jayne, Sol Ruka, Jada Parker, dan Lola Vice. Dan untuk tim cewek dari TNA ada Kelani Jordan, Jessie McKay, dan Casey Lee, plus Mara Sade. Tapi Santana nggak berhenti di situ. Dia bersumpah bukan cuma bakal bikin TNA menang, tapi juga bakal ambil TNA World Title dari Trick Williams. Ucapan itu langsung bikin ring meledak, Santana ngehantam Trick dan tiba-tiba langsung pada berantem. Puluhan pegulat dari dua brand saling hajar, ring jadi medan perang, intinya kacau total. NXT hari ini ditutup dengan Shawn Michaels yang keluar, berdiri kaget lihat semua kekacauan yang udah nggak bisa dikontrol. Aku suka cara promo segmen ini yang padat tapi semua dapat bagian. Aku juga nggak kaget sama line up timnya sih. Ending brawl chaotic kayak gini juga udah sering dipakai, tapi kali ini masih keren banget buat nutup episode NXT hari ini. Oke, jujur aja storyline TNA versus NXT ini kerasa agak ngebut banget. Kayak dipaksa ke showdown minggu depan padahal bisa dibangun lebih pelan biar fans lebih peduli sama hasilnya. Tapi ya, aku ngerti sih kenapa mereka itu buru-buru. Tetap, secara keseluruhan, episode NXT hari ini solid. Pertandingan-pertandingannya oke, promo-promonya fokus, dan kekacauan di akhir bikin hype-nya jadi naik.
Jadi walau ada kekurangan, NXT hari ini tetap layak banget buat ditonton. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we playing Cognito.